susahku, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, I will sing of the goodness of God. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Frediston Sileti. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Frediston Sileti untuk bawakan di dalam firman. Terima kasih pemimpin pujian. Bapak Ibu Saudara bisa mendengar suara saya ya? Jelas suara saya atau kecil? Ya, jelas Pak. Oke. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Ada waktu bagi kami bersekutu bersama. Di tengah kesibukan dan aktivitas kami, tapi Roh Kudus menggerakkan kami sehingga kami boleh hadir melalui media online pada siang hari ini. Seperti pujian kami, Engkau mengenal hati kami. Kiranya sabda firman yang kami baca dan kami renungkan itu dapat kami terapkan, kami lakukan karena hati kami terpaut hanya kepada Tuhan. Berkati waktu yang singkat ini, dalam pengasihan-Mu Kristus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Shalom. Kesempatan yang diberikan, saya hari ini boleh melayani Bapak Ibu Saudara. Saya Frediston Sileti dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Melalui Mbak Lina, saya dihubungi untuk kembali melayankan kebenaran firman Tuhan pada Jumat siang ini kali yang kedua. Sudah dikasih Tuhan, saya melayani di GMI Philadelphia Balikpapan. Saya orang Ambon, istri saya orang Batak. Saya melayani di sini sejak saya vikaris sampai saya jadi pendeta sampai hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan. Demikian perkenalan singkat kita. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang ada di screen itu. Kita membaca bersama-sama, sekalipun Bapak Ibu Saudara dari tempat masing-masing di mute, nggak apa-apa, tapi kita membacanya bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, kita membacanya bersama-sama yang ada di layar, kita baca 2-3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah umat sendiri, kepunyaan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab orang Kristen. Tema kita hari ini. Saudara, surat Petrus yang pertama ini, dari 2 suratnya Petrus, ini adalah surat yang disampaikan oleh Petrus, tapi dengan bantuan Silas. Ya, Silas ini juru tulisnya Petrus pada waktu itu ya. Nah, Bapak Saudara, Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang yang pendatang yang tersebar di provinsi Asia Kecil Kekaisaran Roma. Dan surat ini dituliskan kepada mereka yang mengalami penganiayaan karena imannya kepada Kristus. Mereka dikejar, dianiaya, disiksa karena iman mereka. Karena itu situasi yang dialami dalam waktu Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil ini tidak mudah. Karena mereka dalam kondisi dianiaya, dikejar, disiksa karena iman mereka. Mengapa? Karena pada waktu itu kekristenan dianggap sebagai sekte ya, atau aliran baru, agama baru.
pada saat itu, sehingga mereka merasa terancam yang lain, sehingga kekristenan dianggap sebagai sesat, sebagai menyimpang. Ditambah lagi pada waktu itu Kekaisaran Roma dalam kebengisan, sehingga umat Tuhan pada waktu itu dalam keadaan teraniaya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini latar belakang singkat dari surat Petrus. Saudara, kita merenungkan tema kita, tanggung jawab orang Kristen dari surat yang kita baca ini, kitab Petrus ini yang pertama. Dan dikasih Tuhan, setiap orang pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Ya. Siapa orang tua kita, asal-usul kita, dari mana kita, dan lain sebagainya. Identitas kita menjadi penting karena tidak seorang pun yang tidak memiliki identitas, minimal keluarga. Nah, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, identitas kita ini membawa kita kepada sebuah tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab dan identitas ini keterkaitannya sangat kuat. Saya ambil contoh sudah dikasih Tuhan. Berapa tahun lalu, saya naik motor dengan istri saya. Kami mau pergi ke satu tempat di Balikpapan ini. Ketika di atas motor, supir angkot itu, Bapak Ibu Saudara, kalau di Balikpapan disebutnya taksi ya. Taksi kan beda dengan angkot kalau di Jakarta. Tapi di sini disebutnya taksi. Itu supir angkotnya itu ugal-ugalan di jalan. Ketika dia ugal-ugalan sampai di traffic di lampu merah itu, ada dua orang perempuan lagi boncengan, diganggu sama supir angkot ini. Ketika supir angkot ini ganggu dua orang perempuan ini, posisinya ini mobilnya supir angkot, di sini si perempuan itu, dua cewek itu, di sebelahnya motor saya. Pas lampunya hijau, supir angkot ini terus ganggu. Ketika ganggu, dia makin lama karena ganggu dua cewek ini, makin ke kanan, makin ke kanan. Saya kan di sebelah kanan, makin lama saya kena dengan yang lawan arah itu. Diganggu, diledek, diganggu, si dua wanita ini udah nggak nyaman, tapi terus diganggu. Sudah dikasih Tuhan, karena panik, stang motor si cewek ini, yang boncengan itu kena ke stang motor saya, hampir jatuh kan. Saya buka kaca helm motor saya tegur, kamu hati-hati, saya bilang begitu. Baru supir angkot itu teriak, apa kamu? Saya diteriakin begitu sama dia. Ya udah saya mundur. Ketika saya mundur, mereka pelan, dua cewek ini, dua wanita ini masih diganggu lagi sama dia. Rupanya jalannya jadi bersamaan lagi, dan waktu itu saya hampir tersambar oleh kendaraan yang dari depan. Karena makin lama makin ke kanan, saya mau ke kiri, kali kedua stang motor saya tuh tersentuh lagi sama stang motor dua cewek yang diganggu sama supir angkot ini. Dan saya tunjuk supir angkot itu tunjuk balik saya, baru saya dicaci maki. Bapak Ibu Saudara, pendeta juga manusia. Ya. Saya ya sekarang udah agak tua. Berapa tahun lalu masih muda. Itu supir angkot, saya tunjuk, dia tunjuk, baru dia caci maki saya kejar mobilnya. Dia ngebut, saya kejar. Bapak Ibu Saudara, ketika dia ngebut, istri saya di belakang pukul-pukul pundak saya. Nggak usah dikejar. Saya kejar karena supir angkot tuh caci maki saya, baru dia tunjuk saya. Saya ingatkan dia hati-hati, nggak boleh seperti itu. Saudara, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Saya kejar karena dia di tempat yang ramai, kendaraannya itu saya palang dengan motor saya. Saya palang dengan motor saya, baru saya turun dari motor, saya bilang, kamu tahu gara-gara kamu hampir celaka saya dengan perempuan yang tadi. Bapak Ibu, saya ngomong begitu, istri saya pukul pundak saya, baru istri saya bilang begini, abang pendeta, abang nggak boleh begitu. Waduh. Bapak Ibu, saya diingatkan tentang identitas saya sebagai seorang pendeta. Identitas itu memikul sebuah tanggung jawab. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab Kristen ini adalah identitas Kristen. Ini nggak bisa dipisahkan. Saya ketika istri saya pukul pundak saya, dibilang saya pendeta, saya seperti tertampar, Bapak Ibu. Kalau mau ditanya, saya salah nggak? Enggak, saya nggak salah. Tapi supir angkot ini arogan, entah mungkin habis mabuk atau apa, saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah pelajaran. Saya pribadi, saya bersyukur Roh Kudus mengingatkan saya melalui istri saya untuk saya
tidak meluapkan emosi di jalan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau waktu itu saya marah, lalu ada yang memvideokan, heboh, dan seterusnya, jadi lain ceritanya. Tapi Bapak Ibu di sini kita belajar bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen bukan tanggung jawab yang mudah. Sebuah tanggung jawab yang berat. Karena itu Bapak Ibu yang bekerja di BTN, di Bank BTN, ini sebuah identitas membawa sebuah tanggung jawab di dalamnya. Ya, identitas dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Karena itu kita mau belajar dari firman Tuhan ini bagaimana kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bersama-sama bagaimana dalam kehidupan ini orang sangat suka sekali menunjukkan identitasnya, tapi tidak mau bertanggung jawab ketika mereka menunjukkan identitasnya. Contoh, banyak orang Kristen yang di kendaraannya pakai lambang-lambang Kristen, entah itu salib, entah apapun itu. Tapi saya pernah mendapati, nggak usah jauh-jauh di Balikpapan ini, lambangnya Kristen. Bahkan sebagian saya jumpai di kota ini ada yang pakai tulisan bahasa Ibrani. Saya baca tulisannya Haleluya pakai bahasa Ibrani. Tapi apa yang terjadi? Ngebut di jalan. Ya. Lampu merah diterobos. Bapak yang dikasih Tuhan, identitas kita dan tanggung jawab kita adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia ini. Teks yang kita baca tadi, kita perhatikan bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita harus berhati-hati dalam perilaku kita, dalam hidup kita, dalam tingkah laku kita. Karena apa? Karena identitas kita itu melekat dalam diri kita. Dan itu membawa kepada sebuah tanggung jawab. Coba kita lihat hari-hari ini. Yang korupsi itu nggak pandang agama, banyak juga orang Kristen yang korup. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa tanggung jawab iman Kristen kita itu bukan hal yang mudah. Bapak Ibu, kata kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Yang pertama sudah bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Imam itu menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Artinya apa? Mereka orang pilihan. Lalu berikut lagi dikatakan pada ayat yang ke-9, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Wah, ini Petrus mencatat melalui Silvanus atau Silas detail sekali. Artinya Bapak Ibu di sini ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi setiap kita. Kenapa sampai teks ini dikatakan demikian? Kan kita ini bangsa pilihan ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kalau dengar ini adalah sebuah privilege yang diberikan dari Tuhan kepada kita anak-anaknya. Tapi di balik itu ada apa sebenarnya? Coba Bapak Ibu perhatikan 1 Petrus 2 ayat yang pertama dan kedua. Tertulis begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, dan seterusnya. 1 Petrus 2 ayat yang pertama dalam terjemahan lain saya bacakan begini. Karena itu buanglah segala perasaan benci, jangan hanya berpura-pura baik, hentikanlah ketidakjujuran dan kedengkian, serta kebiasaan mempercakapkan keburukan orang lain. Jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, jadilah seperti bayi yang menginginkan susu yang murni dari Tuhan, tumbuhlah menjadi kuat. Bapak Ibu, konteksnya mereka dalam keadaan teraniaya pada waktu itu. Lalu mereka secara daging mereka marah. Mereka dianiaya. Lalu Rasul Petrus ingatkan, kita ini bangsa yang terpilih, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Hiduplah orang buat jahat, tapi ikuti perintah Yesus. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tanggung jawab imamat rajani ini, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih ini. Ini bukan tanggung jawab yang mudah. Dan ini ada dalam setiap kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu, tanggung jawab Kristen ini artinya apa? Setiap orang yang meyakini Kristus sebagai Tuhan, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ketika dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, hidupnya harus sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama. Karena itu Bapak Ibu, siang hari ini kita belajar dua hal singkat secara sederhana saya bagikan kepada Bapak Ibu.
berbicara tentang 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Yang pertama kita belajar, hiduplah bertanggung jawab. Bapak Ibu, ketika kita diselamatkan oleh Kristus, keselamatan itu adalah kemurahan Tuhan. Itu gift, itu pemberian. Tapi Bapak Ibu, ketika keselamatan itu kita peroleh, kita menjadi orang yang harus mempertanggungjawabkan keselamatan itu. Kekristenan bedanya dengan yang lain, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kalau yang lain, buat baik supaya selamat. Beda ya. Kalau kita buat kebaikan karena kita sudah diselamatkan, itu tanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu, kalau berbicara tanggung jawab, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bertanggung jawab, kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, ini bentuk bahwa kita sadar siapa diri kita. Akibatnya apa? Kita bertanggung jawab. Saya kemarin ketemu seorang teman. Dia pelayan juga majelis di salah satu gereja. Dia curhat, dia cerita sama saya. Ini mengenaskan sekali. Teman-temannya di gereja X ini, bukan salah gerejanya, salah pribadinya. Bukan gereja, tidak pernah salah gereja, tapi salah pribadi di dalam gereja itu. Dia cerita bagaimana teman-teman dia yang sama-sama lain melayani, di dalam gereja melayani, tapi apa yang terjadi ketika keluar gereja minta maaf, nonton porno sama-sama, mereka yang pelayan-pelayan itu nonton video porno, padahal hari Minggu melayani di gereja. Hidupnya penuh dengan kedagingan, tapi tiap minggu pelayanan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini bukti bahwa seorang Kristen belum sadar akan tanggung jawabnya di hadapan dirinya, di hadapan Tuhan, dan di hadapan sesama. Apalagi hari-hari ini tidak seperti dulu. Memang esensi dosa sama, tapi melakukan dosa hari-hari ini, dari benda kecil ini aja, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari benda kecil ini kita bisa buat apa saja. Tapi di sanalah tanggung jawab kita dituntut. Apakah kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan atau tidak? Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar. Tanggung jawab orang Kristen, kalau yang pertama tadi, jadilah, hiduplah, bertanggung jawab. Yang kedua, jadilah berkat. Bapak Ibu, bertanggung jawab itu berarti kita menjadi berkat. Dikatakan dalam teks yang kita baca tadi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat selanjutnya bilang begini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita memang umat pilihan Tuhan, tapi jangan lupa tanggung jawab kita, supaya kita memberitakan perbuatan yang besar tentang Tuhan kepada sesama kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini harus kita sadari. Ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan, pada saat yang lain, kita menjadi orang yang harus, sekali lagi, harus menjadi berkat. Itu tanggung jawab kita. Karena apa? Kalau kita lihat hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Ya, tahun 70-an, 80-an, sampai 90-an, banyak orang bilang begini, malu tuh kalau kamu berantem. Malu sama orang Kristen. Tapi tahun 90-an ke atas sampai tahun 2000 ke sini, jangan berantem terus ya, kayak orang Kristen aja. Coba bayangkan. Ya. Coba kita cari di internet, coba kita search di Google itu, di YouTube. Bagaimana orang bisa berantem di dalam gereja, ya, dalam komunitas, satu persekutuan, itu ada banyak sekali rekaman. Ini mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, menjadi berkat itu tanggung jawab yang tidak mudah. Karena itu mari kita memulai dari diri kita sendiri, dari apa yang bisa kita buat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama dalam kehidupan ini. Kalau kita menyadari tanggung jawab kita, maka kita akan hidup memuliakan nama Tuhan. Bukan sebaliknya. Bapak Ibu mari kita aplikasikan. Dimulai dari keluarga dulu, nggak usah jauh-jauh. Dari keluarga, apakah kita menjadi suami atau menjadi istri, menjadi anak, yang menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi imam atas mereka, kan imamat rajani ini menjadi imam atas semua mereka. Menjadi teladan atas semua mereka. Ini tanggung jawab. Dan ini tidak mudah dilakukan. Kecuali kita punya relasi yang intim dengan Tuhan,
maka kita bisa melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Tanpa itu kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar, mari kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena identitas kita, maka kita bertanggung jawab. Ya, saya berharap banyak orang di kantor Bapak Ibu lihat, wah, dia memang orang yang takut Tuhan, beda hidupnya. Wah, gitu ya. Wah, dia memang orangnya disiplin sekali. Oh iya, memang orang Kristen itu disiplin-disiplin. Jangan sebaliknya. Malah menjadi sama. Roma 12 katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Karena apa? Kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tanggung jawab di hadapan sesama kita. Dan tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang singkat ini kiranya menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara, karena kita punya tanggung jawab yang besar. Kalau kita menyadari kita punya tanggung jawab yang besar, kita hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam kehati-hatian, hidup dalam kewaspadaan. Bukan hidup berdasarkan keinginan daging, tapi hidup berdasarkan keinginan roh. Saya mengakhiri firman Tuhan ini, satu kali saya praktek 1 tahun di salah satu daerah di Indonesia ini, tidak perlu saya sebutkan. Waktu saya masih mahasiswa teologi, ketika saya praktek, daerah ini daerah Kristen. Mayoritas Kristen. Satu kali saya pulang kunjungan pelayanan dari rumah sakit, pelayanan pelawatan, Bapak Ibu, saya pakai motor sendirian, ini kurang lebih kejadiannya tahun 2000 berapa, 2006, 2007. Saya masih mahasiswa. Saya pulang pelayanan sekitar jam 10 malam, tiba-tiba di tengah jalan itu saya di stop. Sudah dekat tempat saya tinggal, kurang lebih ada hampir 800 meter, hampir 1 kilo dari tempat saya tinggal, saya di stop. Saya pakai helm tutup itu, ketika di stop, yang nyetop saya 3 orang, bapak-bapak. Ketika di stop, 3 orang bapak-bapak, ketika di stop, mereka pegang kayu, baru mereka minta uang sama saya. Yang satu tidur di jalan, mabuk berat. Yang 2 ini masih goyang-goyang sempoyongan. Baru saya kenali muka mereka, Bapak Ibu. Karena ada lampu jalan, saya kenali. Ketika saya buka helm, baru mereka bilang, ya Tuhan, Vikaris. Mereka panggil saya Vikaris. Ya Tuhan, Vikaris. Lari mereka. Bapak Ibu tahu mereka kurang lebih 2 bulan nggak ke gereja. Saya kunjungi mereka satu-satu ke rumahnya. Saya bilang, ayo gereja. Bapak dikasih Tuhan, ketika ketemu sama mereka, lalu salah satu statement dari salah satu Bapak ini bilang gini, minta maaf Vikaris. Kalau kami tahu itu Vikaris, kami nggak akan stop di jalan. Baru saya bilang, berarti kalau yang lain pasti di stop di jalan ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bertanggung jawab bukan karena supaya dilihat orang, bukan karena sesuatu. Tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan karena takut kepada manusia, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan menolong kita menjadi pelaku kebenaran firman. Amin. Yesus.